Kalau bicara sales harus ada hitungan. Harus ada hitungan, harus ada logika, harus ada rasio. Biar kita bisa terima logika thinkingnya. Ya. Kalau udah terima logika thinking dengan mudah, kita gampang untuk transfer ke orang. Saya ambil satu contoh saja, ilustrasi dadu. Ya, dadu ya Bapak Ibu sekalian. Saya bicara dadu. Satu dadu, perhatikan Bapak Ibu. Kalau saya kecepatan ngomongnya, kasih tahu ya. Satu dadu itu ada 6 mata. Ya, satu dadu ada 6 mata. Mata dadu 4 itu hanya ada satu. Ya. Saya kasih coret-coretan saja deh, saya ikut coret. Jadi supaya kita nggak sama-sama ngayal-ngayal ya. Nanti kemana-mana ngayalnya. Oke. Satu dadu ada 6 mata. Oke. Mata dadu yang 4, mata dadu 4 itu cuma ada satu. Maka jika kita satu kali lempar, ya perhatikan, jika kita satu kali lempar satu dadu, maka probabilitas muncul mata dadu 4 adalah 1/6. Sepakat ya Bapak Ibu sekalian? Kalau nggak sepakat langsung ketik di kolom chat ya. Saya lanjut aja karena kalau saya ajak diskusi nanti lama lagi ya. Saya ulang. Satu dadu ada 6 mata. Mata dadu yang 4 itu cuma satu. Maka kalau saya satu kali lempar, perhatikan. Kalau saya satu kali lempar, kemungkinan muncul mata dadu 4 hanya 1/6 kali. Sepakat? Kalau sepakat yang buka kamera acukan jempol. Sepakat? Oke. Maka jika saya ingin meningkatkan probabilitas muncul mata dadu 4-nya bukan 1/6 atau satu kali, saya harus melempar minimal 6 kali. Sepakat ya Pak ya? Sepakat. Nah, ini masih nyambung dengan diskusi saya dengan Pak Sabam tadi. Ya, perhatikan. Saya jika ingin meningkatkan probabilitas muncul mata dadu 4 itu bukan 1/6 tapi satu kali, maka minimal saya harus lempar 6 kali. Satu, di alternatif pertama ya. Minimal saya harus lempar 6 kali atau saya buat satu kali lemparan berkualitas. Dua pilihan ya, dua pilihan lo ya. Satu, lu nggak bisa terlalu main dadu, maka lu minimal lempar 6 kali. Maka probabilitas 4 muncul jadi satu. Nah, di sini yang kita sedang bahas adalah kualitas dan kuantitas. Kalau Anda bukan Chow Yun-fat yang main film God of Gamblers, maka minimal Anda harus melempar 6 kali. Minimal loh ya. Apalagi kalau Anda yang nggak pernah pegang dadu sama sekali, di beberapa kesempatan tidak melepas kemungkinan Anda harus melempar lebih dari 6 kali. Tapi seorang God of Gamblers yang sudah berkualitas di permainannya, kadang cukup lempar satu kali, maka muncul mata dadu 6. Muncul mata dadu 4-nya satu kali. Nah, ini yang kita sebut dengan kuantitas over kualitas. Ya, sampai di sini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, maka saya ambil lagi teori. Kenapa saya sering pakai teori? Saya suka pakai teori supaya tidak ada dusta dan tidak ada perdebatan di antara kita. Ya, jadi Anda nggak usah bilang itu kan menurut Mas Alfa, jangan. Maka saya ambil bukunya J. Abraham. Kalau Anda tidak sesuai dengan teori J. Abraham, silakan kontak J. Abraham, jangan kontak alfanya ya. Karena saya kenal dengan beliau, saya sama Pak Mas Jovi pernah ngopi bareng ya. Ngopi bareng, dia ngopi di sana, kita ngopi di Jakarta, beda gitu ya. J. Abraham di bukunya Marketing Genius, J. Abraham di buku Marketing Genius mengatakan adalah apa? Sales adalah sebuah proses. Sales adalah sebuah proses. Bapak Ibu sekalian, ini ngejawab hampir semua pertanyaan yang tadi yang belum sempat saya jawab satu persatu. Sales adalah sebuah proses menurut J. Abraham, dan kita juga tahu sales adalah sebuah proses. Proses dapat diukur.
Ya, sales adalah sebuah proses dan proses dapat diukur. Segala sesuatu yang terukur atau apapun yang terukur dapat dikembangkan. Ingat lo ya, dari sini ada kata kunci lo, jangan kejebak lo ya. Maka kalau Anda atau kita merasa sales kita sulit untuk dikembangkan, maka yang ditanya, pertanyaan yang paling utama adalah apakah Anda sudah mengukur proses Anda? J. Abraham juga bilang, ya, di banyak pertemuan para sales leader dan owner juga bilang ke mereka, J, saya ukur kok. Saya tahu berapa closing tiap anak-anak tim sales saya. Saya tahu berapa pencapaian branch manager saya. Saya tahu berapa pencapaian bahkan tim sales saya yang paling bawah. J bilang begini, ingat, yang diukur prosesnya. Yang diukur prosesnya. Nah, ini balik lagi. Orang yang mau berproses, orang yang memiliki attitude apa skill. Untuk mengikuti proses, Anda nggak perlu pinter-pinter banget, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak perlu pinter-pinter banget. Kita nggak perlu lulusan S5, S6 dari luar negeri, Harvard, dan lain sebagainya. Kalau hanya untuk berproses. Di sini once again kita buktikan lagi bahwa attitude itu di atas dari skill. Kita kembali, ya. Maka dilihat dari sini. Ini udah bicara kualitas. Maka si Abraham mengatakan yang pertama adalah kualitas. Ini kualitas. Mengukur proses. Sales adalah proses. Sadar dulu, sales adalah proses. Sales itu bukan satu event. Kalau sales bukan satu event, kalau sales adalah sebuah proses, sales dapat diukur. Maka kalau sales Anda dapat diukur, Anda sudah mengukur sales Anda, maka dapat dipastikan sales Anda dapat dikembangkan.